Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hukum Islam dan Pembagiannya. Baik, di sini saya tidak sendiri. Kami beranggota 4 orang, dan yang pertama saya sendiri, Muhammad Fikri Hidayatullah sebagai pembawa makalah, dan yang kedua ada Muhammad Wildan Mahfuzi sebagai pembuat PPT, dan yang ketiga dan keempat ada Anis Nur Azizah dan Vina Saroya sebagai pembuat makalah. Baik, saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari makalah kami ini. Yang pertama, ada pengertian dan pembagian hukum. Yang kedua, ciri-ciri hukum Islam. Dan yang ketiga, kedudukan hukum Islam. Dan yang terakhir, tujuan hukum Islam atau maqasid asy-syar'iyyah. Dan langsung saja kita masuk pembahasan. Yang pertama, pembahasan pengertian hukum. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan menjadi bagian agama Islam. Hukum Islam adalah hukum yang sangat demokratis, pluralis, dan humanis dengan karakteristiknya yang sempurna, atau elastis, universal, dinamis, dan sistematis. Dan menurut terminologi usul fikih, hukum berarti kitab Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa i'tidah atau perintah, larangan, atau anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, atau takhir, kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukannya, atau wad'i, ketentuan yang menetapkan sesuatu dengan sebab atau syarat, dan mani atau penolak. Yang kedua, pembagian hukum Islam. Secara garis besar, para ulama usul fikih membagi hukum menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama hukum takhrifi dan yang kedua hukum wad'i. Dan yang pertama hukum takhlifi. Hukum takhlifi menurut ahli usul fikih adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk perintah atau anjuran untuk melakukan, atau larangan untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Hukum takhlifi terbagi menjadi 5 jenis, yaitu ada wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Tentu kalian sudah tahu artinya. Langsung saja saya bahas. Wajib adalah sesuatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang diberi ganjaran dengan pahala untuk orang yang melakukannya, karena perbuatan itu telah sesuai dengan kehendak yang menuntut dan diancam dosa bagi orang yang meninggalkan karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut. Ada juga mandub, dari segi bahasa berarti sesuatu yang dianjurkan. Dan definisi mandub menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, di mana akan diberi pahala orang yang melaksanakannya, namun tidak dicela orang yang tidak melaksanakan. Mandub disebut juga sunnah, nafilah, mustahab, tadhawu, ihsan, dan fadilah. Istilah-istilah tersebut menunjukkan pengertian yang sama, misalnya seperti sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Dan yang selanjutnya ada haram.
tentu kalian pernah melakukannya. Langsung haram secara bahasa bukan berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya. Dan secara terminologi usul fikih, kata haram berarti sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di mana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa. Dan orang-orang yang meninggalkannya karena mentaati Allah diberi pahala. Dan selanjutnya ada makruh. Makruh secara bahasa berarti sesuatu yang dibenci. Dalam istilah ulama usul, makruh ialah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya. Berarti baik ditinggalkan. Di mana bila mana ditinggalkan akan mendapatkan pujian atau pahala, dan apabila dilanggar tidak dosa juga. Dan ada juga yang terakhir mubah. Mubah ialah sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum itu untuk memilih antara memperbuat atau meninggalkannya. Dan lanjut masih dalam membahas pembagian hukum fikih tadi. Dan yang kedua ada hukum wadai. Hukum wadai adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari untuk menentukan ada atau tidak adanya hukum takhlifi. Hukum wadai dibagi menjadi 3, yaitu sabab atau yang sebab, syarat, dan mani. Dan kelangsungan suatu hukum takhlifi berkaitan dengan tiga hal tersebut. Bila suatu perbuatan yang dituntut ada sebabnya, juga telah memenuhi syarat-syaratnya dan telah terhindar dari segala mani atau segala penghalang, maka perbuatan itu dinyatakan sudah memenuhi ketentuan hukum tersebut. Dan sebab menurut bahasa berarti sesuatu yang bisa menyampaikan kepada seseorang yang lain maksudnya. Dan menurut istilah, sebab ialah sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi adanya hukum. dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum. Dan contoh seperti maksudnya waktu sholat yang menjadi sebab adanya kewajiban sholat tersebut. Syarat menurut bahasa ialah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda. Sedangkan syarat menurut istilah ialah sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain dan berada di luar dari hakikat sesuatu itu. Dan yang kemudian syarat adalah sesuatu itu terwujud atau tidak tergantung kepadanya. Misalkan apa ya? Misalkan wudu. Wudu adalah sebagai syarat bagi sahnya sholat. Dalam arti adanya sholat tergantung kepada adanya wudu itu tersebut. Dan kata mani secara etimologi berarti penghalang dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Dan secara terminologi, mani adalah sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Dan contoh dari mani ini, misalkan kurangnya jumlah nisab menjadi penghalang wajibnya zakat, atau utang merupakan mani juga, sekaligus
sebab yang merintangi pelaksanaan pembayaran zakat. Dan langsung saja lanjut ke ciri-ciri hukum Islam. Ciri-ciri khas hukum Islam yaitu yang pertama ada berwatak universal. Maksudnya universal itu bersifat menyeluruh, tidak mementingkan satu sama lain, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada. Dan tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau di suatu negara pada suatu masa itu saja. Dan yang kedua, menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani secara. Saya ulangi yang nomor 2, menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, pelaksanaan dalam praktik digerakkan oleh iman atau akidah dan akhlak umat Islam. Dan ciri-ciri utama hukum Islam yakni satu, merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Dan yang ketiga, mempunyai 2 istilah kunci yakni syariat dan fikih. Dan syariat itu terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariat. Dan yang keempat, terdiri dari 2 bidang utama, yakni yang pertama ibadah dan yang kedua muamalah. Maksudnya muamalah dalam arti yang luas, dan ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna, dan muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan ke seluruh umat Islam yang memenuhi syarat dari masa ke masa. Dan yang kelima, strukturnya berlapis, terdiri dari yang pertama nas dan teks Al-Quran, dan yang kedua sunnah Nabi Muhammad untuk syariat, dan yang ketiga hasil ijtihad manusia yang memenuhi syariat tentang wahyu dan as-sunnah. Dan yang keempat, pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan hakim maupun berupa amal-amal umat Islam dalam masyarakat untuk fikih. Langsung saja untuk pembahasan yang terakhir, ada kedudukan hukum Islam. Dan untuk kedudukan hukum Islam ini, hukum Islam sebagai bagian dari agama Islam untuk melindungi hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada tujuan hukum Islam yang dibahas selanjutnya. Kalau hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum di Eropa, jelas banyak perbedaan di antara kita. Perbedaan itu terjadi karena pemikiran hukum Barat atau Eropa sana memandang hak asasi manusia berpusat pada manusia. Dengan pemikiran seperti itu, manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, pandangan hukum Islam itu bersifat teosentris, yang artinya berpusat pada Tuhan. Dan manusia adalah penting,
tetapi yang lebih penting adalah Allah yang pusat segala sesuatu. Dan untuk selanjutnya ada tujuan hukum Islam atau yang disebut maqasid as-syar'iyyah. Dan ada lagi tujuan hukum Islam atau yang sering disebut maqasid as-syari'ah. Adapun tujuan yang sangat fundamental yang sangat terkenal dengan istilah al-maqasid al-syari'ah, yaitu memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Untuk pengertiannya, maqasid al-syari'ah terdiri dari dua kata. Yang pertama maqasid dan as-syari'ah. Maqasid berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari maqsud yang artinya maksud. Maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Dan syariah secara bahasa berarti jalan, jalan ke sumber mata atau air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup orang muslim. Dan pembagian dilihat dari tujuan segi pembuat hukum Islam. Tujuan hukum Islam itu adalah yang pertama daruriyat atau kebutuhan primer. Yang dimaksud dengan daruriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Lanjut. Sedangkan tasniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya. Dan yang terakhir ada maqasid al-syari'ah dalam pengembangan. Sekian dari kelompok kami. Bila masih banyak kekurangan mohon dimaafkan, dan bila mana dalam penulisan makalah dan pembaca makalah maupun pembuatan PPT masih kurang baik, mohon dimaklumi karena kami masih belajar juga. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.